Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikru Alam dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 17. Dalam video ini saya ingin menceritakan proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia dari tanggal 6 sampai 17 Agustus. Pada tanggal 6 Agustus 1945, tepatnya pada jam 8.15 pagi kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh tentara sekutu, dan lebih dari 70.000 orang penduduk kota Hiroshima telah menjadi korban bom atom tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah Jepang membubarkan BPU PKI, pada tanggal itu Jepang kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau yang dalam bahasa Jepangnya disebut sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. Panitia PPKI ini memiliki 21 orang dan diketuai oleh Soekarno. Tugas PPKI pada saat itu adalah melanjutkan tugas BPU PKI untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada Agustus 1945, pada tanggal itu Jepang mengalami kekalahan terhadap Uni Soviet yang menentang dan menyatakan perang kepada Jepang. Soviet dan Jepang sebenarnya telah menandatangani perjanjian non-agresi. Namun setelah bom sekutu kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang bersiap menyerah. Pada tanggal 9 Agustus pada itu merupakan sejarah dijatuhkannya bom atom di kota Nagasaki, Jepang. Bom atom dijatuhkan oleh pasukan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Kondisi tersebut menghancurkan bangunan dan menewaskan puluhan jiwa rakyat Jepang. Kematian dan penyakit akibat radiasi terus meningkat selama beberapa dekade berikutnya. Bom tersebut menghancurkan bagian terdalam Nagasaki. Antara 60.000 dan 80.000 orang tewas pada tanggal itu juga. Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat ke markasnya di Dalat, Saigon, Vietnam. 10 Agustus di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. 11 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari lagi. 12 Agustus 1945, pada tanggal itu Jenderal Terauchi mengucapkan selamat pada Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Jenderal Terauchi juga menegaskan kalau Jepang akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. 13 Agustus 1945, beredarnya telegram berisi berita kekalahan Jepang. 3 tokoh nasional, Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat kembali ke Indonesia setelah berunding soal kemerdekaan bersama Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam. Dan sekutu memaksa Jepang menyerah. Pada tanggal 14 Agustus, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan terjadi kekosongan jabatan di Indonesia, serta golongan muda mendesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Tetapi Soekarno menolaknya karena ia ingin meminta pendapat dari para anggota PPKI. 16 Agustus 1945, gejolak tekanan yang menghendaki pengambil alihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak. Dilancarkan para pengikut Syahrir pada siang hari. Mereka berkumpul di rumah Hatta, dan sekitar pukul 10 malam di rumah Soekarno, sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio, disusul pengambil alihan kekuasaan. Mereka juga menolak rencana PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan pada
tanggal 16 Agustus. Peristiwa Rengas Dengklok rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh yang tergabung dalam gerakan bawah tanah kehilangan kesabaran, dan pada ini hari tanggal 16 Agustus mereka menculik Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan dan Hatta, dan membawanya ke Rengas Dengklok yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 5 pagi, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di rumah Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada pukul 10 pagi, Muhammad Hatta berpesan kepada pekerja pers dan di kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Sementara itu, rakyat telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan yang telah berkumpul. Tepat pukul 10 pagi, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan RI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, pas bener, cok. Ininya mati loh, langsung habis. Terus stop surang. Oke, apa lagi nih enggak? Video PHQ kan udah boleh kan? Simpan udah belum. Yang mana? Hah? Tadi ku start. PHQ apa? Yang kelompok ah? Hafal ku sudah.